Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke penyuluhan ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Perawat Nandita Putri Febrianti. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, terapi room atau range of motion untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien rawat jalan pasca stroke hemoragik. Sebelumnya saya tampilkan terlebih dahulu leafletnya. Bisa ibu-ibu dan bapak-bapak baca. Pada leafletnya terdapat ada penyebab stroke, kemudian ada pencegahan stroke, lalu ada definisi dari range of motion sendiri, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Next. Oke, baik. Memasuki materi yang akan saya jelaskan. Sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu apakah sudah paham mengenai apa itu stroke hemoragik? Belum. Belum, Oke, kalau Mbak. belum saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya, next. Jadi, stroke sendiri itu merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf atau defisit neurologik akibat terhambatnya aliran darah yang ada di otak. Lalu stroke hemoragik sendiri itu adalah pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah itu merembes dalam suatu daerah di otak dan kemudian merusak bagian-bagian otak tersebut. Next. Lalu apa sih yang membedakan antara stroke hemoragik dan stroke non hemoragik atau stroke iskemik? Jadi stroke iskemik sendiri itu stroke yang disebabkan akibat terhentinya suplai darah ke otak. Sedangkan stroke hemoragik sendiri itu disebabkan karena pembuluh darah yang ada pada otak itu mengalami pecah atau melemah sehingga menyebabkan pendarahan di bagian otak. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa sih penyebab dari stroke hemoragik? Yang pertama tentunya ada tekanan darah yang mendadak tinggi, misalnya karena faktor stres psikis yang berat, lalu juga disebabkan karena adanya riwayat stroke dalam keluarga atau keturunan, lalu adanya arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, lalu ada kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, lalu bisa juga pasien itu sering menyantap makanan siap saji atau fast food, lalu kurangnya aktivitas gerak atau olahraga, lalu bisa juga pasien stroke itu biasanya tuh mengalami obesitas sehingga menyebabkan pembuluh darah itu sering menyumbat. Lalu ada juga disebabkan karena penyakit lainnya seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih gejala-gejala yang timbul pada penderita stroke hemoragik? Uh, Penderita stroke hemoragik biasanya mengalami gejala seperti kelumpuhan wajah atau anggota badan sebelah, atau hemiparis atau hemiplegia atau paralisis yang timbul itu secara mendadak. Lalu juga bisa mengalami afasia atau kesulitan dalam bicara, biasanya juga mengalami disatria atau bicara pelo atau cadel. Lalu penderita juga mengalami penurunan kesadaran atau konfusi, delirium, letargi, stupor ataupun koma yang terjadi akibat pendarahan di bagian otak. Selain itu, penderita stroke biasanya juga mengalami gejala gangguan sensibilitas pada satu ataupun lebih pada anggota badan, lalu bisa juga mengalami disfagia atau kesulitan untuk menelan, lalu penderita stroke hemoragik biasanya juga mengalami inkontinensia bowel maupun inkontinensia bladder, lalu juga mengalami gejala vertigo ataupun sakit kepala yang hebat.
Lalu bagaimana sih Mbak, cara kita tuh meminimalisir resiko untuk terkena stroke hemoragik? Yang pertama, kita bisa menerapkan pola hidup sehat, misalnya menghindari rokok, menghindari alkohol dan minuman bersoda, lalu bisa meminimalisir makan makanan yang kurang sehat seperti junk food ataupun fast food. Lalu kita juga bisa melakukan olahraga secara rutin. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter lalu mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Lalu apa terapi yang tepat untuk pasien yang mengalami stroke hemoragik? Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk pasien stroke. Di antaranya itu terapi rehabilitasi, kemudian ada terapi cairan, dan lain sebagainya. Namun yang paling umum dan yang paling sering dilakukan yaitu terapi room atau range of motion. Apa sih terapi room itu? Jadi, terapi room yaitu eh, ada terapi room aktif maupun pasif. Jadi terapi room aktif yaitu latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan penggerakan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Dengan kata lain, latihan room ini tuh untuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan otot pada penderita stroke. Jadi kan penderita stroke itu mengalami kelemahan pada sendi-sendinya, pada ototnya kan. Jadi dengan melakukan latihan room ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat kemampuan otot. Lalu latihan room ini sendiri juga memiliki manfaat untuk mencegah berbagai komplikasi akibat stroke seperti saluran berkemian, pneumonia aspirasi, nyeri karena tekanan, dan lain sebagainya. Sehingga terapi room ini harus dilakukan secara rutin dan kontinu pada pasien pasca stroke hemoragik. Eh, Selain itu, terapi room ini juga bisa dilakukan oleh pasien secara mandiri di rumah. Tidak perlu dilakukan dengan bantuan perawat. Bisa dilakukan juga dengan bantuan keluarga dengan secara mandiri. Lalu bagaimana sih cara untuk melakukan latihan room? Jadi akan saya tampilkan video langkah-langkah untuk melakukan room ya. Untuk audiens bisa menyimak video yang habis ini ya, yang setelah ini akan saya tampilkan. Baik, di sini saya akan memperagakan mengenai latihan rentang gerak atau biasa disebut range of motion atau disingkat ROM pada pasien pasca stroke hemorrhagic. Baik, di sini akan diperagakan 10 macam gerakan ROM dan simak terus videonya sampai akhir. Oke, yang pertama adalah ROM leher. Kita dapat melakukan fleksi seperti ini, lalu ekstensi bisa dilakukan berulang selama 3 kali. Lalu ada hiperekstensi, bisa dilakukan selama 3 kali. Lalu ada fleksi lateral, sama bisa dilakukan 3 kali. Lalu ada rotasi, juga bisa dilakukan selama 3 kali. Yang kedua adalah ROM pada lengan. Yang pertama ada fleksi, lalu ekstensi, bisa dilakukan selama 3 kali. Lalu ada hiperekstensi, bisa dilakukan selama 3 kali juga. Lalu ada abduksi dan adduksi,
bisa dilakukan selama 3 kali. Lalu ada rotasi depan bisa dilakukan selama 3 kali, dan juga kebalikannya, rotasi belakang. Dan ada sirkumduksi. Biasanya ada yang ketiga, ada rom siku, ada gerakan fleksi dan ekstensi, juga bisa dilakukan selama 3 kali. Selanjutnya terdapat rom pada lengan bawah, terdapat pronasi dan supinasi, bisa dilakukan selama 3 kali. Selanjutnya ada rom pada pergelangan tangan, terdapat gerakan fleksi dan ekstensi seperti ini. Lalu ada juga gerakan hiperekstensi dan ekstensi seperti ini. Lalu terdapat gerakan abduksi dan adduksi seperti ini. Lalu terdapat juga gerakan rotasi seperti ini. Ada gerakan yang keenam, rom jari tangan. Dari jari tangan yang pertama ada fleksi dan ekstensi, bisa dilakukan seperti ini. Yang kedua ada hiperekstensi dan ekstensi, bisa dilakukan seperti ini. Lalu yang ketiga ada abduksi, abduksi, bisa dilakukan seperti ini. Lalu yang ketujuh ada rom pada ibu jari, bisa dilakukan seperti ini. Fleksi dan ekstensi. Lalu ada juga adduksi dan abduksi. Lalu ada juga oposisi. Selanjutnya ada rom pada panggul. Yang pertama ada ekstensi dan fleksi, bisa dilakukan seperti ini. Fleksi, ekstensi. Lalu yang kedua ada hiperekstensi dan ekstensi. Lalu yang ketiga ada adduksi dan abduksi. Selanjutnya ada rotasi luar dan rotasi dalam. Rotasi luar dan rotasi dalam. Lalu juga ada sirkumduksi. Lalu yang kesembilan ada rom pada lutut, yakni fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya yang ke-10 dan yang terakhir terdapat rom pada jari kaki dan pergelangan kaki serta mata kaki. Pertama ada dorsofleksi dan planta fleksi. Ini. Ada F inversi dan eversi seperti ini. Dan eversi, inversi,
Beres. Lalu yang terakhir ada fleksi dan ekstensi seperti ini. Ya, itu tadi adalah 10 macam gerakan ROM aktif yang bisa dipraktekkan pada pasien pasca stroke. Baik, itu tadi contoh gerakan room atau range of motion yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan di rumah ataupun untuk membantu keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengalami stroke hemoragik. Baik, latihan room itu bisa dilakukan sebanyak 1-2 kali per hari, dilakukan secara rutin sehingga diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien stroke. Baik, sebelum saya akhiri penyuluhan pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri penyuluhan ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.